Coba melempar magis, magis ku lempar, mangga ku dapat. Coba melamar gadis, gadis ku lamar, janda ku dapat. Menarik sekali ya. Tadi Mas Gatot bilang ada gender, ada HIV, ada AIDS. Bagaimana pengalaman Anda bahwa masalah itu sebetulnya di dalam praktek antar agama tidak menjadi masalah, justru menguatkan. Mungkin bisa cerita pada kita. Memang selama ini juga memang dari komunitas kami Metakom memberikan penyuluhan dan sosialisasi di berbagai remaja ataupun tempat peribadatan, mengutamakan paling tidak memberikan pengetahuan lebih dini apabila memang HIV/AIDS itu tidak mudah menular. Dari kegiatan itulah sampai kami ketemu dengan Yakum dan bagaimana kami berputar di sini. Kami banyak pengalaman, banyak ilmu, dan disinilah kami berkembang. Walaupun kami beda iman, walaupun kita beda, tapi di sini tidak. Memang disinilah ada sisi kemanusiaan. Di organisasi ini saling membantu antara yang kecil dan yang besar, ini saling berbantu, bergandeng tangan. Jadi yang tadinya tidak mungkin jadi mungkin. Mungkin sekali lagi saya sangat berterima kasih dengan Yakum, karena dengan diberikannya keterampilan hingga saat ini saya masih tetap bisa berdiri. Jadi saya dulu single parent dengan 3 anak, dan alhamdulillah dengan keterampilan yang diberikan saya bisa menguliahkan mereka semua. Dan satu orang anak saya sudah wisuda, dan insya Allah juga saya tanggal 22 besok akan wisuda di pertanian. Alhamdulillah itu semua karena keterampilan yang diberikan oleh Yakum, dan akhirnya saya bisa mencari nafkah dengan keterampilan yang diberikan itu. Terima kasih sekali lagi. Yang undang 3 orang narasumber kita. Yang pertama Bapak Kiai Haji Masrur Ahmad dari Pondok Pesantren Al-Qadir di Canggu, Ibu Pendeta Elka Sarapung. Kami persilahkan Bapak Pendeta Bambang Sumbodo. Pada bagian pertama tadi kita mengundang dari teman-teman yang ada di lapangan yang menyaksikan betapa Indonesia itu indah kalau saling menghargai, saling menguatkan dengan iman masing-masing. Namun demikian, kalau kita melihat berita-berita terakhir saat ini, rasanya kita miris gitu ya. Ada peristiwa di Papua itu namanya, lalu di banyak tempat juga. Nah, yang ingin kami tanyakan kepada beliau Bapak dan Ibu adalah kenapa masih ada seperti itu di Indonesia? Monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Langsung saja saya sampaikan kenapa kok sampai terjadi seperti ini. Pertama kali saya tidak akan menyalahkan orang lain dulu, tapi saya juga bukan tipe orang yang suka menyalahkan diri sendiri. Ini adalah salah tokoh-tokohnya. Karena kalau umatnya di bawah itu biasa-biasa saja kok. Umatnya di bawah sana itu, di lereng gunung sana itu, kami teman-teman Katolik, teman-teman Kristen, teman-teman Islam itu berjalan hidup bersama-sama. Nggak ada apa-apa, tapi tokohnya terkadang Pak. Jadi mungkin yang salah masih Bapak Pendeta. Iya, yang salah kurang bagaimana, atau mungkin kiainya seperti saya yang kurang bagaimana menanamkan kebersamaan ini kepada umatnya. Hasilnya begitu. Padahal saya itu juga di rumah, mungkin sekarang baru, kalau di dunia maya saya itu baru banyak dibully kalau bahasanya mungkin. Karena di kala tahun sudah lama, tahun 3 tahun yang lalu, kebetulan ada peresmian gereja di Cangkringan. Kebetulan saya baru sibuk-sibuknya, anak saya operasi kepala
masalah gitu itu. Akhirnya saya diundang nggak bisa datang karena saya harus nunggu. Saya cuma ngomong sama santri saya, gawe karangan bunga, bikin karangan bunga untuk mengucapkan selamat kepada diresmikannya gereja. Itu benar sama santri saya, bikin karangan bunga derek Manayu Bagio karena gerejanya Jawa gitu, atas diresmikannya gereja Pondok Pesantren Al-Qadir gitu. Itu baru jadi, ini Kiai Masrur sudah Katolik, ini Kiai Masrur sudah Kristen, ini Kiai Masrur sudah kafir katanya gitu. Banyak sekali yang ngomong seperti itu. Tapi itu ngomongnya di media, nggak ada yang pernah datang ke saya nanya ngopo kok gitu, nggak ada. Kenapa kok terjadi seperti itu? Mohon maaf, tokoh-tokohnya yang kurang sinergi. Mungkin bisa juga dikatakan tokoh-tokohnya atau mungkin kiainya seperti saya ini yang masih bodoh untuk memberi penjelasan. Pengalaman yang saya sampaikan, mungkin saya ini sering sekali di pondok saya untuk pertemuan teman-teman dari gereja, saya selalu sampaikan bahwa kita ini tidak dibutuhkan berbicara sesungguhnya, tapi kita ini sama Romo Tri, sama Romo sini, Pakem sini, kita ini dibutuhkan cuma untuk sering duduk bersama, guyon, bahkan perlu neng guyonan gini ini juga nggak bahas apa-apa, cuma guyon aja. Tapi umat sudah tahu kan saiki Pak Kiai karo Pak Pastor wis do gojekan. Selesai sesungguhnya. Gitu. Jadi yang dibutuhkan adalah kesadaran para tokoh untuk bersama-sama berjalan, dan yang perlu saya sampaikan bahwa pekerjaan kita masih banyak sekali. Kita lihat banyak sekali seperti tadi, saya juga agak ternyata Tuhan memberi pekerjaan kepada kita ini luar biasa, banyak sekali yang harus kita kerjakan, yang itu sangat penting sesungguhnya, lebih penting daripada kita cuma ini nggak benar, ini nggak benar, ini nggak benar, yang lain masih butuh kita sentuh. Inilah yang harus kita rasakan. Sama di tempat saya saat ini juga kami punya banyak sekali anak-anak kena narkoba, ya. Banyak sekali orang-orang yang kebetulan karena sekarang ini agak kayak gini akhirnya pada stres. Banyak sekali orang stres di tempat saya. Bahkan terkadang saya yang lihat ikut stres juga. Iya, bahasanya anak-anak santri saya selalu ngomong, kamu belum bisa kalau ngomong sama itu. Santri saya itu bilangnya, Pak, biasanya yang bisa ngomong sama orang gila kan orang gila juga. Jangkrik, saya bilang gitu. Saya gila, saya bilang gitu. Nah, inilah masih banyak sekali hal-hal yang perlu kita kerjakan, dan sesungguhnya bagi kita tokoh-tokoh tidak sulit. Cukup kita ayo kita naik bahasane Jawa, ayo laku bareng, gojekan bareng, gogok bareng, ning gogok bareng, umat ngerti. Cuma itu aja kok sesungguhnya. Karena Katolik juga tidak pernah melarang saya beribadah. Saya juga tidak pernah sekalipun mengatakan orang Katolik saya larang beribadah. Ayo tetap beribadah. Karena apa? Saya punya keyakinan semua agama yang diakui di negara Indonesia ini adalah agama yang benar semuanya. Dan saya juga meyakini tidak ada ajaran satu agama pun, baik itu Islam, itu Katolik, itu Kristen, itu Hindu, itu Buddha, yang mengajarkan kita untuk berbuat baik. Pasti semuanya mengajak untuk berbuat baik. Maka mari kita yakini agama kita benar, dan mari kita jalankan tuntunan agama yang diajarkan oleh agama kepada kita. Insya Allah nanti kita akan benar semuanya, baik. Mohon maaf, roto batuk bukan untuk kita akan baik semuanya, dan akhirnya kedamaian bisa berjalan. Kasus Maluku bukan urusan agama. Orang berebut, yang berebut orang Jakarta, yang jadi korban orang Maluku, orang Irian, itu kan orang berebut jabatan aja sesungguhnya. Kalau umatnya enggak, ya pikir saya sering ke Maluku, saya juga pernah tahu ke Irian. Kalau hubungannya orang beragama di sana itu nggak pernah ada gotok-gotokan. Tapi biasanya ini adalah orang berebut nafsu. Saya pikir begitu itu. Jadi mungkin kita semua harus ingat bahwa ini bukan urusan agama. Kalau yang urusan agama, semua agama mengajarkan kebaikan. Ayo kebaikan. Bahkan saya pernah sampaikan
Yang namanya dakwah itu, saya sampaikan begitu, itu bukan ayo Pak ikut saya, agama saya, ayo ikut saya, bukan itu. Tapi dakwah adalah perbuatan baik. Ayo bersama-sama kita berlomba berbuat baik. Entoh umatnya Bapak tertarik dengan kebaikan saya, memuji kebaikan saya, itu urusannya dia. Entoh umatnya saya mengikuti atau bahkan tertarik dengan kegiatannya Bapak, itu urusan kebaikan Bapak. Begitu itu. Dan sesungguhnya kalau di dalam agama Islam diterangkan kul inna hudahullah, tidak bisa dipaksakan. Di dalam agama Islam itu ada mengatakan bahwa petunjuk itu adalah Tuhan yang punya. Kita cuma berbuat baik. Kalau kita berbuat baik terus kita tertarik dan ditarik di situ, itu sah-sah saja. Saya tidak akan sakit hati apabila ada umat Islam yang masuk ke Katolik karena kebaikan yang di sana. Tapi juga jangan sakit hati kalau ada orang Katolik masuk ke. Saya sering seperti itu kepada teman-teman pendeta, teman-teman pastor. Karena apa? Saya yakin entah itu kiai, entah itu pastor, entah itu pendeta atau yang mungkin sekarang dianggap tokoh di sini ini, belum pernah ada yang ketemu sama Tuhan. Benar kok? Ya, saya juga belum pernah ketemu kok, walaupun saya disebut kiai. Apa Bapak sudah pernah ketemu sama Tuhan? Belum kan? Saya pikir belum ada. Karena sesungguhnya Tuhan adalah Maha Kuasa yang kuasanya itu kita nggak pokoknya kuasa maha segalanya kan begitu. Akhirnya ya sudahlah, pokoknya kita berbuat baik karena Tuhan selalu mengajarkan kebaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Kalau semua tokoh seperti beliau Pak Kiai ini, wah sudah selesai negeri ini. Kenapa itu? Mungkin bisa diceritakan. Kenapa kita itu masih mau saling bersaing itu tadi ya? Kalau dalam bahasa kerennya itu klaim kebenaran. Saya benar, ibu bapak itu salah. Keyakinan saya itu benar, itu sungguh-sungguh benar. Maksudnya tidak ada salah, karena itu keyakinan saya. Tapi ketika saya berdasarkan itu, saya bilang agama yang lain itu salah, masuk neraka. Kita juga belum pergi ke neraka kan Pak ya? Belum ada yang pergi ke neraka dan surga loh. Artinya itu semua ada di kepala, persepsi kita. Nah, mengapa itu ada? Karena kita ini sangat jarang, sangat mungkin hampir belum pernah berinteraksi dengan orang yang berbeda. Tapi orang sudah bisa terpengaruh begitu mudah tanpa mengkonfirmasi, tanpa bertanya, apa benar ini berita, apa benar ini informasi. Iman kita itu kuat entah karena rajin ke gereja, rajin sholat, rajin ini, rajin itu, menjalankan kegiatan keagamaan kita setiap hari. Tapi belum tentu dia akan jadi benar-benar orang Kristen yang baik, padahal rajin sekali beribadah. Sama saya kira di persoalan juga di Muslim ya. Nah saya kira faktor ini di kalangan pimpinan agama-agama itu masih ada. Jadi yang namanya prasangka antar agama, kesaksian 4 ibu bapak tadi ya, itu luar biasa. Nah, persoalannya nanti kalau kita sudah bawa di ruang-ruang politik, kekuasaan, jabatan, uang itu sudah sangat komplit, bisa merusak yang namanya agama ya, keyakinan kita, ketaatan kita yang sangat baik, yang kita mau praktekkan secara baik, menjadi buyar semua.